Halo para pecinta film, selamat datang kembali di konten Storyline. Melanjutkan lagi franchise Paranormal Activity, film kelimanya ini akan bercerita setahun setelah kejadian di kediaman Alex. Namun kali ini film akan menceritakan keluarga yang berbeda, tapi tetap akan relate sama film-film sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasannya, boleh bantu support channel ini dengan cara share dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Para pecinta film, inilah Paranormal Activity 5, The Marked Ones. Berlatar di tahun 2012, scene dibuka pada sebuah acara wisuda, di mana pemeran utama dalam film ini adalah Jesse yang baru lulus dari SMA. Selain Jesse ada Eve, kakaknya, Irma neneknya, dan Cesar ayahnya. Bukan Cesar itu ya. Lalu ada sahabat Jesse yang bernama Hector. Film ini berbeda dari film sebelumnya ya, di mana aktivitas keseluruhan film berdasar pada satu kamera saja. Jadi gak ada kamera yang disimpan di beda tempat kayak film-film sebelumnya. Lalu ada juga temannya Jesse yang bernama Oscar, yang di awal melakukan pidato. Ada ibunya dan ada kakaknya yang bernama Arturo. Singkat cerita, Jesse dan yang lainnya merayakan kelulusannya di rumah, di mana masih ada satu orang lagi teman, seorang wanita yang bernama Marisol. Di sini Jesse menjelaskan orang-orang yang berada di kediamannya. Jadi Jesse tinggal di tempat kayak apartemen kecil gitu ya. Nah, Jesse mempunyai tetangga yang bernama Anna, di mana Anna ini satu-satunya tetangga Jesse yang paling aneh. Malah Jesse menganggap Anna gila. Lokasi Anna tuh tepat berada di bawah kediaman Jesse. Suatu hari di siang hari, Jesse dan Hector melihat Oscar keluar dari kediaman Anna. Nah, ini aneh karena mereka nggak tahu sama sekali kalau Oscar ada hubungan dengan Anna, mungkin keluarga atau apalah. Baru kali ini ngelihat Oscar keluar dari rumah Anna. Malam harinya di rumah Jesse dan Hector kayak ngedenger suara yang berasal dari bawah, alias berarti suara itu dari rumah Anna. Mereka pun pengen coba ngelihat ada apa. Dengan menggunakan GoPro milik Jesse diikat ke tali, ia bisa melihat apa yang ada di kediaman Anna. Dan nampak seorang wanita telanjang bulat hanya berdiam diri. Ya namanya cowok, mereka sukalah sama apa yang mereka lihat ini. Namun tak lama kemudian muncul wanita gendut yang merupakan si anak telanjang bulat juga. Lalu melukiskan lingkaran di dalam segitiga di perut wanita yang ada di depannya. Mereka pun lalu menceritakan apa yang mereka lihat kepada Marisol. Di sini kecurigaan Jesse mulai muncul ketika dia menyimpulkan kalau si Ana lagi ngadain ritual, di mana selama ini banyak orang yang menganggap Ana adalah seorang penyihir. Malam harinya Jesse dan Hector sedang bermain-main di dekat rumahnya. Lalu muncul Oscar yang tiba-tiba turun dari lantai atas mengagetkan mereka. Diikuti dengan laju polisi menuju ke kediaman mereka. Ternyata para polisi ini membawa mayat yang merupakan mayatnya Anna. Dan sepertinya Oscar telah melakukan sesuatu kepada Anna. Dia lalu kabur dan ini membuat mereka semakin penasaran. Karena mereka tidak mengerti sama sekali apa alasan Oscar membunuh Anna jika ia benar-benar pelakunya. Akhirnya Jesse dan Hector memutuskan untuk memeriksa ke kediaman Anna dengan menyelinap masuk saat kondisi sudah tenang. Karena tempat itu sekarang menjadi TKP dengan garis polisi. Hal-hal aneh yang mereka temukan di rumah Anna adalah: pertama, mereka melihat ranjang bayi dengan boneka bayi di ranjangnya, yang padahal Anna selama ini gak punya anak. Lalu mereka menemukan bathtub yang terlihat usang, yang berarti bathtub itu tak pernah dipakai. Dan selanjutnya, yang menarik, di rumah Anna tuh ada kaset box yang dimiliki Katie dan Christy, dimana kaset box ini hilang waktu di film keduanya saat rumah Christy tiba-tiba berantakan. Dan tak sampai situ, mereka menemukan sebuah kamar dengan tembok dilukisi darah dan mendapati sebuah buku. Namun mereka terkagetkan ketika Arturo, kakaknya Oscar, tiba-tiba muncul di sana. Yang kayaknya si Arturo juga nyari bukti atau sesuatu di rumah Anna, karena menurut dia Oscar, adiknya, tidak bersalah dan tidak membunuh Anna. Nah, singkat cerita, Jesse dan Hector pulang dengan membawa buku dari rumah Anna tadi. Salah satu isi buku itu menjelaskan mengenai time travel atau perjalanan waktu. Jesse dan Hector pun melihat ada gambar lukisan lingkaran di dalam segitiga, di mana lukisan ini sempat mereka lihat saat mengintip Anna yang melukiskan simbol itu kepada seorang wanita. Nah, singkat cerita, Jesse, Hector, dan Marisol tertarik sama buku yang menjelaskan time travel itu. Mereka pun nyoba ngelakuin ritualnya di sebuah gereja yang udah terbengkalai. Setelah mereka melakukan ritual sesuai dari buku,
Tak ada keanehan apa-apa hingga membuat Hector bete. Akhirnya ia memutuskan pulang duluan. Setelah Hector pulang, Marisol dan Jesse mendengar ada suara dari basement. Mereka pun mencari tahu sumber suara tersebut. Anybody in here? Wait. Esok paginya Hector mengunjungi Jesse. Jesse yang baru bangun mengatakan bahwa ia bermimpi berada di perkebunan dengan banyak wanita tua di tempat itu. Dilanjut dengan Hector yang melihat darah, dan ternyata darah itu berasal dari tangan Jesse karena terluka, yang lukanya mirip dengan luka gigitan yang pernah dialami Christy dan Katie di film-film sebelumnya. Setelah mendapatkan gigitan itu, keanehan mulai disadari oleh anjingnya si Jesse yang mulai gak mau ngedeketin Jesse, kayak ketakutan. Lalu singkat cerita, Jesse, Hector, dan Marisol memainkan sebuah alat, di mana alat itu katanya bisa berbicara dengan makhluk yang tak terlihat. Mereka pun coba membuktikannya, dan ternyata bisa dibilang alat itu benar-benar ngebantu mereka untuk berkomunikasi dengan makhluk yang tak terlihat. Namun ketika nenek Irma datang, nenek mematikan dan membawa alat itu, dan ia mengatakan bahwa alat itu berbahaya. Malam hari pada saat hendak tidur, anjingnya Jesse tiba-tiba terpaku pada satu arah, dan ketika Jesse mengecek keluar, dia nggak nemuin apa-apa. Siangnya Hector, Jesse, dan Marisol lagi jalan-jalan keluar. Nah, Jesse mengatakan kepada mereka bahwa dia sekarang merasakan ada sesuatu di rumahnya, sesuatu yang terus mengawasi dia, sesuatu yang tak terlihat. Berpindah ke rumah, kita diperlihatkan bahwa nenek Irma ini mampu merasakan atau tahu tentang hal-hal mistis, di mana setelah Jesse dan yang lainnya memainkan alat yang bisa berkomunikasi dengan makhluk lain itu, siangnya si nenek mengoleskan cukai ke setiap tembok rumah untuk perlindungan atau untuk mengusir makhluk gaib gitulah ya. Sore harinya Jesse bermain basket dengan Hector. Di malam harinya saat selesai main dan hendak pulang, Guys want to run twos? No, we were just. Oh! Man, stop it! Stop! Fuck out of here, man. Jesse! Come on, dude, let's fucking go! esok harinya Jesse melihat lagi rekaman semalam, namun dia tak bisa mengingat kalau dia udah ngelakuin hal yang aneh kayak gitu. Akhirnya ia menggunakan alat komunikasi dengan makhluk lain, di mana ternyata yang melakukan hal semalam kepada preman adalah makhluk tak terlihat itu. Namun saat Jesse bertanya apakah makhluk itu baik, alat itu tidak merespon sama sekali. Esoknya lagi Jesse menunjukkan kepada Hector kalau sekarang dia jadi kayak punya kekuatan super. Dia bisa ngelakuin hal yang mustahil dilakukan oleh orang yang normal. Namun ini hanya bisa dilakukan oleh Jesse aja. Mereka belum mengetahui apa yang menyebabkan Jesse bisa kayak gitu. Merasa punya kekuatan, malam harinya Jesse dan Hector pun memberanikan diri untuk masuk ke party para preman. Di party itu mereka menemukan dua wanita, dan mereka membawa wanita-wanita ini pergi setelah party selesai. Karena Jesse dan Hector kebingungan harus membawa kemana. Ketambah Jesse udah horny berat, Jesse pun membawa wanita-wanita ini ke rumah kosong, yaitu rumah Anna. Nah, di dalam mereka berpisah. Jesse membawa satu wanitanya yang bernama Penelope dan hendak bercumbu manja di rumah Anna. Namun karena lupa, Jesse pun berhenti untuk membawa dulu kondom. Kamera yang masih merekam Penelope mendapati momen di mana Penelope menemukan sebuah pintu tersembunyi di lantai, dan ketika ia membukanya, ia dikagetkan saat tiba-tiba seseorang mencoba menariknya, dan Penelope pun kabur. Ternyata orang itu adalah Oscar yang sekarang udah beda kondisinya. Jesse pun kembali, namun Penelope udah gak ada. Ketika ia mencari-carinya, di kamar mandi ia dikagetkan oleh Oscar dengan kondisinya yang menyeramkan. Oscar di sini mengatakan kalau Anna telah membuatnya jadi kayak gitu, dengan tanda yang ia miliki, tanda yang sama yang dimiliki oleh Jesse, bekas gigitan. Dan Oscar mengatakan cara satu-satunya untuk menghentikan ini semua adalah dengan bunuh diri. Dia pun lalu lari keluar. Jesse mengejarnya. Saat di luar, Oscar tiba-tiba muncul dari lantai atas, terjun bebas, mati di atas mobil, bunuh diri. Esok siangnya Jesse, Hector, dan Marisol mencoba mencari tahu ke tempat di mana Oscar muncul. Ketika sampai di sana, mereka menemukan foto-foto milik Jesse semasa kecil dan sekarang. Lalu ada juga foto ibunya Jesse yang telah mati, bersama dengan Anna dan nenek Lois.
di mana foto ini diambil pada tahun 1994. Tahu kan nenek Lois siapa? Kalau nggak tahu, nonton dulu film sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, lanjut. Mereka pun menemukan banyak simbol yang ditulis di sebuah papan. Tiba-tiba mereka mendengar ada orang yang masuk ke rumah Anna. Mereka pun mencoba terus diam agar gak ketahuan. Ketika Hector mengintip ke atas, ia melihat ada seorang wanita tua. Saat wanita tua itu keluar, mereka bertiga pun buru-buru keluar lalu pulang. Ketika sampai rumah, Jesse menanyakan mengenai foto ibunya kepada F dan ayahnya. Namun mereka pun gak tahu apa hubungan ibunya Jesse dengan Anna dan nenek Lois. Nah, kondisi Jesse di sini mulai berubah, di mana sekarang ada sesuatu yang aneh di matanya, namun Jesse masih sadar. Singkat cerita, Jesse, Hector, dan Marisol mengunjungi kediaman Oscar. Arturo, kakaknya, menunjukkan kamar Oscar. Di sini terdapat banyak sekali poster orang hilang, dan yang hilang itu lelaki semua, bayi atau anak kecil. Namun ada satu wanita yang ternyata Ellie Ray, Ellie yang ada di film keempat. Namun Jesse tiba-tiba ingin pulang. Hector lalu membawa catatan yang berisi kontak Ellie. Singkat cerita, mereka belanja di supermarket. Nah, perubahan Jesse mulai terlihat di sini, di mana ia tiba-tiba memarahi dan membuat kekacauan kepada temannya Marisol, yang mana orang itu nggak ngelakuin apa-apa sebenarnya. Si Jesse ini jadi agresif banget, jadi pemarah banget. Hector dan Marisol pun membawa Jesse pergi. Esoknya saat Jesse telah normal, Jesse mengatakan kalau ia ngerasa nggak bisa ngontrol emosinya. Perasaan senang dia ketika mengetahui mempunyai kekuatan yang luar biasa, sekarang tuh perasaannya udah nggak ada. Yang ada malah sering ngerasa marah sampai nggak kekontrol. Ia pun yakin kalau ini semua adalah ulah dari makhluk lain yang ia rasakan selama ini. Ia pun mencoba berkomunikasi lagi dengan makhluk itu menggunakan alat yang sama. Saat Jesse meminta makhluk itu meninggalkannya, jawaban alat itu selalu mengatakan tidak, yang artinya makhluk itu nggak mau ninggalin Jesse, hingga membuat Jesse pun marah dan kebingungan. Malam harinya Jesse mendengar suara anjingnya, namun gak ada di rumahnya. Ia pun mencari-carinya sampai ke kediaman Anna dan masuk ke pintu rahasia karena sumber suara anjingnya tuh berasal dari sana. Saat hendak masuk, kamera merekam seorang wanita misterius melihat ke arah Jesse. Lanjut di ruang bawah ini, si Jesse melihat Katie dan Christy saat kecil. Ia pun kaget lalu mencoba keluar. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri dan terkunci. Jesse pun berteriak meminta tolong tapi sia-sia. Namun singkat cerita, entah bagaimana esoknya Jesse udah ada di rumah lagi dengan kondisi yang makin parah. Hector menanyakan apa yang terjadi. Ya, sebagai teman lah, Hector peduli. Namun si Jesse tiba-tiba bilang kalau dia bukan sahabatnya. Jesse pun memberikan kamera miliknya kepada Hector. Nah, Hector lalu menceritakan ini kepada Marisol. Ternyata Marisol pun sama, dia diacuhin sama si Jesse. Akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Ellie, di mana Hector di sini punya kontaknya. Setelah bertemu Ellie di suatu tempat, Ellie menjelaskan mengenai keterkaitan ini semua dengan Jesse. Ellie mengatakan bahwa simbol lingkaran di dalam segitiga itu adalah simbol midwives, para penyihir wanita tua. Nah, si Jesse di sini udah terpapar semacam virus gitulah, virus mistis mungkin ya, dimana virus ini akan membuat si Jesse ngelawan dirinya sendiri saat dia siap dirasuki. Virus ini telah berada pada Jesse selama dia masih di dalam kandungan ibunya, dimana saat ibunya mengandung Jesse, dia dikasih simbol lingkaran gitu di perutnya. Ketika para midwives ngelakuin ritual terakhir untuk Jesse nanti, Jesse akan kembali normal namun bukan sebagai Jesse yang biasanya. Singkat cerita mereka selesai, Hector dan Marisol memberitahu nenek Irma dan mereka pergi menuju ke tempat paranormal. Di sini seorang paranormal memberikan beberapa telur kepada nenek Irma untuk menyembuhkan Jesse. Setibanya di rumah, nenek Irma mencoba melakukan sesuai apa yang paranormal tadi bilang. Jesse! What the fuck? Shit! What the fuck? I can't see anything! Jesse. Necesita descansar. Esoknya mereka mengecek lagi kondisi Jesse, namun neneknya merasa ritualnya itu gagal dan belum membuat Jesse sembuh. Tiba-tiba nenek Irma menghilang.
Saat mencarinya, tiba-tiba si Jesse juga hilang. Terus Hector juga hilang. Marisol juga hilang. Hilang aja semua. Gak gitu. Saat Jesse dan nenek Irma hilang, Hector mencari-carinya dan menemukan Jesse berdiam di atas tangga yang sepertinya telah mendorong melukai neneknya sendiri. Situasi ini makin parah. Eve dan ayahnya Jesse membawa Irma ke rumah sakit. Sementara Marisol di sini berencana untuk pergi ke tempat di mana ritual terakhir akan dilakukan sesuai yang dikasih tahu Ellie. Namun Hector lebih memilih untuk pergi ke rumah sakit dan meminta bantuan kepada ayah serta Eve. Mereka pun pergi. Di tengah perjalanan, mobil Hector tiba-tiba mogok dan mereka dihadang oleh Jesse. Mereka berhasil melumpuhkan Jesse, namun saat mobil mereka sudah menyala dan hendak membawa Jesse, mereka ditabrak oleh sebuah mobil, lalu mobil itu membawa Jesse pergi. Hector dan Marisol lalu pergi ke kediaman Arturo untuk meminta bantuan. Arturo pun membawa satu orang temannya dengan menyiapkan senjata. Mereka lalu pergi menuju ke sebuah tempat yang ternyata tempat ini adalah tempatnya nenek Louis yang ada di film ketiga. Mereka pun mencoba mencari jalan masuk ke dalam rumah untuk mencari Jesse. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mencoba menyerang mereka. Arturo pun menembak satu persatu wanita itu. Sementara Hector dan Marisol pergi melarikan diri ke dalam rumah. Nah, tempat simbol-simbol yang dilihat Dennis di film ketiga di rumah nenek Louis ternyata merupakan tempat ritual terakhir para midwives untuk orang-orang yang telah mereka incar. Lanjut, Hector yang masih merekam tiba-tiba kehilangan Marisol. Berto! Dengan kondisi yang dia alami, Hector di sini merasa udah buntu banget gak bisa kemana-mana. Sampai saat dia terus melarikan diri mencoba mencari jalan keluar, Hector tiba-tiba muncul di suatu tempat yang berbeda. Dan tempat ini adalah kediaman Kathy dan Micah di film Paranormal Activity 1. Momen ini merupakan menit-menit sebelum Micah dibunuh oleh Kathy yang kerasukan. Sepertinya ritual untuk membuka portal dimensi yang dilakukan oleh Hector, Jesse, dan Marisol itu berhasil. Halo? Kamera lalu dibawa oleh seorang wanita tua. Film pun berakhir. Film ini menyambungkan 4 film sebelumnya sekaligus. Penjelasan-penjelasan pada film sebelumnya sedikitnya terjawab di film ini. Meskipun menceritakan kondisi atau orang-orang yang berbeda, namun tetap relate satu sama lain. Tapi masih ada film Paranormal Activity yang berjudul The Ghost Dimension. Apakah masih relate juga? Akan saya buatkan alur ceritanya di video yang akan datang. Itulah alur cerita film Paranormal Activity 5 The Marked Ones. Jangan lupa hit like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching, sampai jumpa di storyline berikutnya.